Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elia Saputri, NIM 2011140024. Saya mahasiswa Perbankan Syariah semester 6 dari kelas 6A. Di sini saya akan menjelaskan materi singkat mengenai akuntansi murabahah. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian dari murabahah. Murabahah adalah akad jual beli dengan harga jual sebesar harga perolehan, ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Biaya perolehan yang dimaksud adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh suatu aset sampai aset tersebut dalam kondisi dan tepat yang siap untuk dijual atau digunakan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai perbedaan dari murabahah dengan penjualan biasa. Apa sih perbedaan dari murabahah dengan penjualan biasa itu? Dalam murabahah, penjual memberitahukan kepada pembeli berapa harga pokok dan margin keuntungan yang diinginkan. Pembeli dan penjual boleh melakukan negosiasi atas margin keuntungan tersebut. Sedangkan pada penjualan biasa tidak ada dilakukan hal seperti ini. Selain itu juga, akad murabahah ini juga sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 dan pada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Ibnu Majah dan sahih menurut Hibban dari Abu Sa'ad Al-Kurdi bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis akad murabahah. Akad murabahah ini terbagi menjadi dua, yaitu murabahah dengan pesanan dan murabahah tanpa pesanan. Murabahah dengan pesanan yaitu di mana penjual melakukan pembelian barang setelah adanya pesanan dari pembeli. Murabahah dengan pesanan ini dapat bersifat mengikat ataupun tidak mengikat pembeli untuk membeli barang dagangan yang dipesannya. Sedangkan murabahah yang bersifat mengikat yaitu pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesanannya. Yang kedua yaitu murabahah tanpa pesanan, merupakan akad murabahah di mana penjual tidak memerlukan adanya pemesanan dalam melakukan pembelian barang. Akad murabahah ini hampir sama dengan kegiatan perniagaan konvensional biasanya. Bedanya dalam akad murabahah ini yaitu penjual memberitahukan harga pokok dari perolehan barang dan margin keuntungan yang telah disepakati antara penjual dengan pembeli pada saat transaksi terjadi. Materi yang selanjutnya yaitu rukun dan syarat murabahah. Dalam pelaksanaan transaksi murabahah terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu pihak yang berakad atau penjual yang disebut dengan bai' dan pembeli atau mushtari dengan syarat cakap hukum. Selanjutnya sukarela atau tidak dalam keadaan terpaksa. Yang kedua yaitu objek yang diperjualbelikan atau mabi' dengan syarat yang pertama, tidak tergolong barang yang haram. Yang kedua, bermanfaat. Yang ketiga, merupakan hak milik penuh dari si penjual. Dan yang keempat, sesuai spesifikasi yang disyaratkan pembeli. Yang ketiga, yaitu harga jual atau thaman dengan syarat harga jual adalah harga beli ditambah margin yang telah disepakati. Yang selanjutnya, harga jual tidak boleh berubah selama perjanjian. Dan yang keempat yaitu akad atau sigat atau ijab dan qabul dengan syarat harus jelas di antara pihak yang berakad. Kemudian antara serah terima barang harus sesuai baik dalam spesifikasi barang maupun harga barang. Selanjutnya, tidak menggantung keabsahan transaksi pada masa yang akan datang. Dan yang terakhir, tidak membatasi waktu syarat khusus yang harus dipenuhi dalam murabahah. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana skema dari murabahah. Yang pertama yaitu diawali dengan adanya pengajuan pembelian barang oleh nasabah
Pada saat itu dilakukan negosiasi antara bank dan nasabah pembeli terkait harga barang, jangka waktu pembayaran, margin, dan besaran angsuran per bulannya. Yang kedua yaitu bank sebagai penjual mempelajari kemampuan nasabah dan dalam membayar piutang murabahah. Yang ketiga, setelah akad murabahah dengan pesanan disepakati, selanjutnya bank melakukan pembelian barang kepada pemasok. Untuk murabahah tanpa pesanan, bank dapat langsung menyerahkan barang kepada nasabah. Pembelian barang dengan pesanan dapat diwakilkan kepada nasabah atas nama bank. Dokumen pembelian barang diserahkan oleh pemasok kepada bank. Yang keempat, pemasok mengirimkan barang yang diinginkan oleh nasabah kepada nasabah. Dan yang kelima, setelah menerima barang, selanjutnya nasabah melakukan pembayaran kepada bank. Dan yang keenam, yaitu pembayaran kepada bank umumnya secara langsung dilakukan secara angsuran maupun cicilan jumlah uang tertentu selama jangka waktu yang telah disepakati pada akad di awal. Oke teman-teman, kita udah sampai nih di materi yang terakhir, yaitu berakhirnya akad murabahah. Bagaimana sih berakhirnya akad murabahah itu, atau bagaimana akad murabahah itu bisa berakhir? Akad murabahah itu dapat berakhir jika yang pertama, barang yang dijual mengandung kecacatan atau mengalami kecacatan atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati pada waktu akad. Yang kedua, barang yang dijual mengandung unsur yang dilarang oleh syariah. Yang ketiga, dalam proses pembayaran teridentifikasi mengandung riba. Dan yang keempat, pembeli telah melakukan pembayaran atas seluruh harga atau nilai barang yang disepakati. Serta yang kelima, barang telah sampai dan diterima oleh pembeli, tidak ada komplain dan dari pembeli terkait dengan barang yang diterimanya. Sekian video singkat yang dapat saya sampaikan mengenai akuntansi murabahah. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.